Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini sebelum kondangan saya mau berbagi sedikit informasi tentang kalori. Jadi video ini diperuntukkan kepada teman-teman yang sedang berjuang menurunkan berat badan. Kemudian kepada teman-teman yang sudah mulai perhatian terhadap kalori yang dikonsumsi untuk mengurangi berat badan berlebih, atau untuk orang-orang yang ingin menaikkan berat badan. Karena kunci utama dari proses maintenance metabolisme itu adalah dengan memanage kalori. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya, tujuannya itu mau menaikkan berat badan atau mau menurunkan berat badan. Karena saya di sini mau lebih fokus ke menurunkan berat badan. Sebelumnya ini adalah proses saya. Nanti teman-teman bisa lihat fotonya ya. Jadi dari 83 kilo sampai ke 60 kilo. Nah, itu benar-benar kita belajar, jadi nggak asal. Tujuan utama berat badan adalah menjadi sehat, bukan kita mengurangi makan sebanyak-banyaknya sampai kelaparan, kemudian sampai kisut-kisut, wajah tidak segar. Bukan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang less knowledge atau nggak punya pengetahuan, kemudian asal caplok. Tapi misal teman-teman follow YouTube-nya siapa yang misal Yulia Basun, itu boleh, karena memang beliau itu keren dalam hal penurunan berat badan, atau artis-artis yang memang dia melakukan hal itu gitu kan. Tapi saya mohon kita concern ke value dari makanan. Jangan pula kita cari makanan semurah-murahnya sehingga tidak mikir lagi, yang penting gue langsing. Nah, nanti ujungnya kempot, tua, nampak tua, lisu-lisui kan, nggak kenceng, nanti disalahin diri sendiri, jangan seperti itu. Jadi oke, kita di sini langsung masuk ke pembahasan tentang manajemen kalori. Sebelumnya saya beritahu bahwa kita sepakati dulu ya, dengan kita menimbun kalori sebanyak 7.700, maka tubuh kita akan menyimpannya dalam 1 kilo lemak. Nah, kalau teman-teman yang baru belajar memanage kalori, nanti teman-teman akan tahu, oh iya ya, pantesan aku gemuk karena aku makannya ini itu gitu ya. Oke, jadi beberapa faktor yang mempengaruhi proses maintenance metabolisme itu, ya kalian mau naik berat badan atau turun berat badan, itu dua-duanya diet ya. Diet itu bukan untuk orang langsing aja. Yang pertama, ukuran dan komposisi, usia, jenis kelamin, dan jenis aktivitas fisik. Ini kalau ini gampang lah ya. Kalau kita tubuhnya besar, tentu kita membutuhkan kalori yang lebih besar. Usianya tua, itu biasanya lebih membutuhkan kalori yang tidak terlalu banyak, karena otot-ototnya sudah banyak yang pecah. Apalagi wanita ya kan, dituntut untuk kenceng nih setelah beranak, tapi tidak diperhatikan, tidak disuplai dengan makanan sehat, ya sama baik gitu kan. Nah, jenis kelamin, biasanya laki-laki lebih banyak membutuhkan asupan kalori. Jenis aktivitas fisik berbeda. Untuk orang yang mager, cuma tidur, duduk, makan sebanyak-banyaknya, dibanding orang yang mobilenya tinggi. Misal mencangkul, bapak-bapak kita kan bagus badannya, nggak gemuk. Atau ibu-ibu yang sering lari-lari pagi, atau kita yang sering olahraga setiap harinya itu berbeda tentunya, karena dipengaruhi oleh pembakaran. Jadi teman-teman, ini adalah untuk apa ya, kasus orang-orang yang normal ya, bukan yang punya penyakit tiroid yang sulit sekali turun dan sebagainya, bukan. Ini untuk orang yang awam kayak saya. Nah, ini ada tiga yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau menjaga berat badan ya. Kalori yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sama dengan energi yang dikeluarkan. Gimana energi yang dikeluarkan? Misal kalian sudah tahu nih aktivitas kalian sehari-hari ngapain. Oh, aku ke pasar, masak, ngepel, beres-beres jam 12, saya ada olahraga atau sebagainya. Udah yang langsing ini ya. Itu pasti ya tahu. Kemudian kalau mau turun BB, ya ini kuncinya. Fokusnya yang saya lingkarin. Kalau mau turun BB, kalori yang dimasukkan harus lebih kecil dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan. Jadi kita harus banyak melakukan pembakaran kalori. Itu adalah yang dikatakan dengan defisit kalori gitu ya teman-teman. Kalau mau turun berat badan, kalau mau naik berat badan, masukkan kalori sebanyak-banyaknya. Nanti yang dikeluarkan itu sedikit kalau mau naik berat badan kayak gitu ya. Tinggal atur aja sebenarnya kan. Mau menjaga berat badan, turun berat badan, atau naik berat badan. Nah, biasanya orang-orang yang nggak paham ilmu, nanti setelah diet baru turun 4 kilo bangga, selebrasi makan sebanyak-banyaknya. Ya iyalah, pasti akan lebih naik lagi karena crash diet gitu kan. Kadang pingsan dia nggak sadar gitu. Dalam artian pingsan di sini dia nggak sadar bahwa menggemuk dengan sendirinya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi lanjut lagi. Nah, ini saya kasih contoh kasus. Ada seorang wanita tinggi badannya 170 cm, umurnya 32 tahun, berat badannya 70 kilo. Olahraganya dia tidak aktif ya. Kita anggap sebagai orang yang tidak aktif olahraga. Nah, teman-teman harus hitung nih. Ini adalah websitenya Predieting. Di situ ada kalorinya, ada kalkulatornya. Age itu umur, masukkan umur teman-teman. Kemudian gendernya female, current weight-nya itu 70 kilo. Tinggi badannya ada yang kaki dan inci ya, feet and inches, itu nggak usah yang cm aja, cms 170. Nah, exercise levelnya di sini pilih aja yang little atau no exercise.
Ya kayak saya kan orang awam gitu kan, bukan atlet, bukan apa, dianggap saja kita tuh ya biasa saja lah nyapu, berangkat kerja gitu-gitu saja ya, tidak yang aktif berolahraga. Kita klik calculate, hitung gitu kan. Nah ini akan keluar. Ada tiga, ya kan? Ada tiga. Maintenance itu untuk menjaga berat badan, ya. Yang kedua fat loss, kamu makan segitu per hari, maka kamu bisa turun berat badan. Kemudian ada extreme fat loss, kalau kamu pengen cepet turun berat badan. Ini kamu harus fokus kedua angka ini. Selagi tidak di bawah 1000 kilokalori nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 1000 kalori itu terlalu defisit, nanti malah bisa-bisa banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Makanya teman-teman belajar, sedangkan ibu-ibu rumah tangga aja belajar banyak di YouTube sekarang. Jangan asal pengen diet semurah-murahnya kemudian sakit gitu kan. Nah, sebelumnya kita mau ini dulu. Kalau saya dulu sebelum diet itu makannya sporadis, nggak ngatur, pokoknya hajar, lapar hajar, lapar hajar. Mungkin kita yang senasib ya. Nah, kita mau bahas dulu pola makan zaman old. Ya, saya bilang zaman old ya karena zamannya saya dulu gitu kan. Mungkin tuh ada yang sama nih ya, tos berarti. Nah, dulu sarapan pagi itu lontong. Ya, ini sumbernya Fat Secret. Saya ngambil di Fat Secret. Kalau gambar itu hanya ilustrasi, tapi kira-kira seperti itu. Coba kita lihat. Pagi, saya makan lontong, tambah es manis, tambah bakwan 2. Biasanya tuh nambah kerupuk lah, kemudian tambah cincangnya lah. Kalian bayangkan, makan pagi 721 kilokalori. Dan ini nggak tahan, jam 10 pasti lapar lagi. Percaya nggak? Pasti teman-teman ngerasain kan, kenapa ya banyak makan kok lapar? Nanti di pembahasan selanjutnya ya, kenapa seperti itu. Nah, lanjut nih siang. Siang nasi padang dong, kesukaan gitu kan. Eh, tapi saya di sini nggak nyalahin nasi padang ya. Ini konteksnya adalah orang yang berlebih berat badan. Tapi nanti ada kasus lain lagi ketika kita sudah ideal gitu. Makan nasi padang 664 kilokalori, tambah teh es gitu kan. Nanti teh esnya habis, kepedesan, tambah lagi kan bisa kan? Ini teh esnya satu loh, ya kan? Tambah kerupuk. Nah, kerupuk cobalah. Kenyang aja nggak makan, tapi ternyata kalorinya uhui juga ya kan? Jumlah makan siangnya adalah 884 kilokalori. Amazing gitu kan? Makan malam wajib, makan malam dong gitu kan? Diajak temen gitu, nongkrong, makan bakso dong. Nah, bakso 444 kilokalori, tambah jus jeruk, belum nanti tambah pangsitnya, tambah ininya, tambah itunya, pokoknya estimasi sendiri deh. Nah, ini kira-kira 579 kalori. Nah, apakah kita tidak nyemil? Jarang, orang yang makan seperti ini jarang nyemil buah, jarang sekali. Nah, ini sesi cemilan yang tak terduga. Kenapa? Ini masih yang minim, belum nanti temen bawa bekal. Bekalnya apa? Sosis goreng, cemil dong, gitu kan. Nah, ini saya anggap pisang goreng satu yakin makan satu. Kalau enggak lah, kalau saya bahkan bisa makan 4, 5 sekaligus. Beli 10.000 itu pun bisa habis semuanya sama saya sendiri dulu. Ini saya anggap makan apa namanya goreng pisang itu habis dua ya, kayaknya enggak deh. Terus tambah goreng tempe yang pakai tepung, lebih enak pakai tepung kan? Itu habis 2 juga. Tambah es teh. Itu adalah sesi cemilan pagi yang tak terduga. Bisa-bisa nanti tambah sih buah gitu kan. Beli buah 10.000 habis juga. Nah gitu ya. Jadi banyak banget kan. Nah nanti cemilan sore nih sebelum makan siang. Biasanya pulang kerja jam 4. Wih, ayo kita karena yuk ada loh Tekwan itu lagi buka. Nah, karena di sini tuh modenya tuh Tekwan ya dan saya suka. Tekwan, saya nggak nyalahin tekwan, tapi tekwan ini dimakan di jam yang salah ketika kita sudah nabung kalori banyak banget dari pagi sampai siang tadi gitu ya. Tekwan gitu kan. Nah, ini tekwan yang biasa, Mamen, 224. Biasanya saya tekwan yang pakai Indomie. Mie-nya pakai Indomie, tekwan model, yang modelnya gede itu 2. Nah, kayak gitu kan. Kemudian, belum. Nah, kalau tekwan itu jodohnya kerupuk yang panjang-panjang. Nah, ini nggak ada kerupuknya kan. Tambahin sendiri kalau kerupuk ya. Nanti pesan aja sama mamangnya. Nah, tambah es teh. Nggak asik kalau makan tekwan nggak pakai es teh. Nah, ini di apa ya? Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh jarang sekali minum air putih. Ingat, minuman yang tidak ada kalorinya hanya air putih, murah dan itu menyehatkan. Tapi kita menyangkal, alah diet itu mahal. Ini aja murah, nggak sadar bahwa kadang minum boba, kemudian minum kopi yang mahal itu, gitu kan. Itu sebenarnya lebih mahal kan. Nah, jadi jangan kesinggung ya. Ini case-nya adalah untuk orang-orang yang ingin turun berat badan. Kayak aku dulu. Biasanya orangnya jarang minum air putih. Kita lanjut. Nah, ini totalnya teman-teman. Pagi 721. Sorry ya, motor pada lewat. Siang 884. Total semuanya itu 2.864. Itu estimasi round ya. Kurang dan lebihnya. Bisa lebih, jarang kurang ya. Apalagi kalau orang-orang yang seperti ini kayak saya dulu. Woi, aku bayarin yuk, cus. Ya enggak? Kita kalau gratisan itu, wah apalagi nanti saya kan suka banget KFC kan. KFC ini nanti wah saya beli itu kalau ada diskonan.
kayak gitu kan. Tapi ini kembali ke masing-masing ya teman-teman. Ada yang mengatakan nggak menikmati hidup kali. Jangan salah, kita itu lagi mengkondisikan badan kita sesuai dengan size-nya dan umur, sesuai dengan ukuran yang sehat lah. Nanti kalau sudah sehat, sudah ideal, tidak naik berat badan, mau makan KFC nggak apa-apa. Kita sudah pintar, kita sudah bisa mikir bahwa aku harus makan berapa untuk aku, gitu ya teman-teman. Dan ketika orang sudah berhasil turun berat badan, pasti dia pintar mengatur komposisi untuk protein berapa, serat berapa, kalori berapa. Walaupun nggak tepat, tapi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jangan negatif dulu. Kalau negatif ya nantinya negatif terus. Orang udah langsing, kita tetap berat badannya tetap. Tapi ingat, ini tidak body shaming ya. Jangan salah, apapun bentuk kita itu tuh sudah terbaik dari Tuhan. Bagaimana kita mikir untuk kedepannya. Pengen nggak tua itu sehat gitu kan? Gemuk adalah bom waktu yang tinggal menunggu meledaknya. Gitu aja teman-teman. Oke, gimana solusinya? Nah, tentu ada masalah, kita mengharapkan solusi dong, ya kan? Terserah kamu mau diet apapun, terserah, asal itu konsepnya adalah seimbang, sabar, karena ini bukan sedot lemak ya, jadi dia harus benar-benar sabar. Makanan yang kita makan adalah memiliki kalori, kalau cheating-cheating terus pun ya nggak akan turun. Kemudian ya intinya sabar lah, jangan ngeblok ini aku nggak mau makan karbohidrat gitu. Bacalah, baca apa kalau kita nggak makan karbohidrat itu apa efeknya. Kalau kita kurang protein, aku mau pakai protein inilah gitu kan. Ingat, protein itu juga banyak macam-macam. Pokoknya intinya baca deh. Ini cuma satu pembahasan yang sebenarnya lebih luas lagi, tapi saya rangkum sesuai dengan pengalaman saya aja. Insya Allah nggak mematikan kok. Nah, ini solusinya teman-teman. Teman-teman harus bisa atau membagi-bagi kebutuhan kalori kalau mau turun berat badan. Tadi berapa? 1200-an sekitar kan? 1200, 1100 gitulah. Kalian harus bisa nih, sarapan pagi 200 kilokalori, makan siang 500 kilokalori, kemudian makan malam 200 kilokalori. Ya kita harus jangan pula kalian habiskan di 1 jam. Kalau puasa pun tetap aja dibagi-bagi kan. Saya itu menganut prinsip, tapi terserah kalian nih, terserah. Kalau saya nih, karena pada saat pagi hari bangun itu kondisi tubuh itu sangat-sangat kelaparan, walaupun aku nggak lapar, pada dasarnya sel itu lapar. Pada dasarnya organ-organ tubuh kita tuh lapar, butuh asupan nutrisi yang sehat. Karena apa? Usus-usus kita mau menyerap dan menyiapkan energi untuk melakukan aktivitas. Bahkan germas ya, ada germas dari Kementerian Kesehatan itu, ayo sarapan gitu kan. Betapa pentingnya sarapan kalau Anda tidak puasa ya. Banyak orang yang skip sarapan mau langsing, hati-hati. Jantung koroner nanti itu di jalan itu ada pamflet besar banget itu di dekat rumah saya di jalan raya ini, germas gerakan masyarakat. Jadi jangan skip sarapan kalau nggak puasa ya teman-teman. Nah gimana teman-teman mengkondisikan sarapan 200 kilokalori, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, kemudian seratnya cukup, gimana? Nah tentu tidak dengan sarapan yang zaman old tadi toh sampai hampir 800 kilokalori. Itu nabung banget. Mending nabung emas, ini nabung lemak ya kan. Nah nanti baru makan besar, dimakan siang. Ya, nah makan siang itu 500 kilokalori. Nah ini bisa teman-teman mau pilih yang mana nih? Mau makan mie instan bisa loh. Mie instan itu kan cuma 350 kilokalori. Tapi value dari makanan itu gimana? Nutrisinya gimana? Tahan nggak makan 1 bungkus? Kalau nggak tahan, maka cari bahan-bahan yang glycemic index-nya itu rendah. Sehingga jatah makan kita tuh banyak. Ya kan? Gitu loh teman-teman. Kalau mau makan nasi putih 2 sendok nggak apa-apa. Jangan lauk gitu kan. Boleh, tapi kalau kita awal-awal itu nafsu makan masih besar, masih belum bisa mengatur mindset dengan teguh gitu kan. Kalau saya langsung bantai nasi merah, karena nasi merah itu jatahnya lebih banyak karena GI-nya itu lebih rendah. Kemudian saya akan memilih ikan steam daripada digoreng, steam atau bakar ya, atau kukus terserah, steam kukus sama aja. Kayak gitu ya. Kalau ikan goreng bisa nggak bisa, tapi kalorinya jadi lebih tinggi. Kita kalau mau misal 500 juga, berarti ukuran ikannya harus dikurangi kalau digoreng. Eman-eman toh, sayang toh, karena proteinnya nanti nggak cukup. Jadi percaya deh, dengan eat clean itu keren banget. Tapi terserah, ini semua terserah lagi teman-teman. Selanjutnya makan malam. Makan malam teman-teman itu juga harus memikirkan gimana, karena nih malam ini nggak banyak aktivitas. Malam itu pasti istirahat bersama keluarga, habis itu tidur kan. Jangan pula makan malam itu sampai 600. Kayak kapan dia mau mendegradasi? Bahkan tubuh itu di saat malam itu harus istirahat juga, kasihan. Bahkan kalau malam hari pun minum jangan terlalu banyak. Nanti takutnya kerja keras ginjalnya atau organ-organnya. Itu awamnya, pemikiran awamnya tuh kayak gitulah ya. Seperti itu teman-teman. Bisa nggak menyiapkan sarapan? Kuncinya berarti di sarapan sama di makan malam ya. 200 kalori. Mungkin kalau teman-teman bisa menyiapkan ubi atau ubi, telur, ada sayurnya, ada sambelnya, itu boleh gitu kan. Atau dengan jagung boleh, atau dengan suplemen
apa pengganti sarapan itu kan banyak sekarang, itu boleh. Terserah lah teman-teman, yang penting segitu, pasti akan defisit kalori. Nggak mungkin dong makan lontong 2 suap, bisa sih mungkin 200 kilokalori dengan makan lontong berapa gitu. Tapi yakin lontong itu mau cuma segitu? Enggak mungkin. Itu kalau saya ya, karena kan ibu ini rasanya nih sayang akhirnya habis juga satu piring. Nah ini cemilan. Kita cemil wajib itu untuk apa ya, kan kita makan pagi 200 kilokalori, menjelang makan siang itu harus diisi dengan cemilan. Ibaratnya kayak apa ya, kayak penunda lapar lah, gitu ya, penunda lapar. Nah cemilan yang bagus itu apa, yang mengandung serat tinggi, misal kayak buah-buahan. Ada juga sih cemilan coklat itu yang kalorinya 120, ada, nggak apa-apa juga, terserah teman-teman mau cemil apa. Kalau mau beli jajan yang ada informasi nilai gizinya, kalorinya cuma 65 kilokalori, biskuit sekecil ini ya, ada biskuit sekecil ini, dia mungkin 65 kalori, ya nggak apa-apa, makan aja, tapi yakin tahan cuma makan sebiji gini. Nah sebiji segini aja udah 65 atau 70 kilokalori, bahkan ada yang coklat-coklat itu 300 kalori, kan tinggi. Kalau saya itu lebih memilih kayak buah. Karena apa? Buah itu kita tujuannya mengambil serat. Buah itu tidak melangsingkan ya. Makan buah satu gelondongan semangka pun itu udah berapa kalorinya kan. Tapi kita makan buah secukupnya lah, mungkin 100 gram. Tangannya mungkin ini udah kayak timbangan, wah ini 100 gram gitu. Uh, itu bagus untuk membantu membersihkan saluran cerna teman-teman. Kita kan tujuannya membersihin plak-plak yang ada di usus kan, biar penyerapan nutrisinya sempurna, itu sebenarnya tujuannya. Nah nanti akan ada lagi cemilan sesi sore, yang tadi kita makan tekwan, kita ganti deh dengan apa gitu, buah-buahan yang anda sukai, atau kalian buat cookies yang dari bahan-bahan rendah kalori, kayak tepung-tepung yang ada kan, tepung yang gandum gitu kan, boleh. Kemudian pokoknya kalorinya kalian harus nengok kalori deh, atau dari oatmeal itu boleh, oatmeal kan ada kalori, mau dicampur buah boleh. Yang penting teman-teman bisa tahu bahwa aku jatahnya segini gitu. Kalau kalian berimprovisasi gitu kan, melebihi kalori, jadi jangan dulu deh, akan turun berat badan. Tapi itu terserah teman-teman. Kalau memang mau gemuk terus ya nggak apa-apa, itu pilihan. Nah, kita total ya. Jadi totalnya itu sekitar 1140 kilokalori. Itu masih defisit kalori, tidak ini kan tidak dibawa. Ini kan estimasi ya, teman-teman, estimasi. Nanti kan kalau teman-teman makan tuh bisa berlebih sedikit. Asal bahannya GI-nya tuh rendah, nggak apa-apa, nggak akan berlebih banyak banget. Nah, ini masih defisit kalori. Ketika teman-teman makan defisit kalori atau kalorinya berkurang, teman-teman, apalagi kalau orang lagi diet nih kan, wah semangat, gitu olahraga men, gitu kan. Nah, itu semakin terbakar toh. Nah, ketika semakin terbakar, ya udah berarti kita kekurangannya itu ngambil dari timbunan lemak kita lama-lama. Teman-teman semoga paham sampai sini ya. Jadi PR-nya di sini adalah teman-teman hitung sendiri kebutuhan kalori teman-teman sesuai dengan umur kamu, tinggi badan kamu, berat badan kamu dan aktivitas fisik kamu. Yakin ya kalau emak-emak kayak saya itu kapan lah olahraga ya kan? Uh, Semoga teman-teman bisa belajar untuk lebih perhatian ke dalam diri sendiri. Kalau teman-teman belum mau menurunkan berat badan ya nggak apa-apa, itu kan hidup teman-teman, bukan hidup saya. Tapi ini adalah uh, pengalaman saya ketika berat badannya itu hampir 90 kilo. Iyalah, hampir 90 kilo tuh gede banget, perutnya aja, lingkar perutnya aja 112 cm, kayak kayak apa ya? Ya kayak gitu. Dan motong kuku kaki itu susah banget. Naik tangga capek, dan juga ada alasan medis lah. Mungkin kalau nggak alasan medis ya juga saya entah kapan sadarnya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, itu semua dikembalikan ke teman-teman. Nah, ini kalau lagi program nih, ada sekelompok teman-teman yang lagi program, semangat bahwa penurunan setengah kilo lemak itu sudah alhamdulillah. Yang penting pola pikir, mindset, dan pengetahuan kita nggak masalah. Oh aku kan orang desa, aku bahkan tamat SD gitu. Jangan sekarang loh, sekarang emak-emak itu lebih canggih pokoknya. Informasi terbuka, tapi bagaimana kita menyerap informasi itu gitu ya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ya, dihitung kebutuhan kalorinya teman-teman, terus diposting ke grup, oke? Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kondangan dulu. Tes, 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 tes.